Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Mahmudi dengan NPM 2154231016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pendingin freezer untuk pengganti UAS mata kuliah mesin peralatan industri. Pada zaman sekarang ini, mesin pendingin sudah menjadi kebutuhan bagi manusia umumnya. Kebutuhan manusia terhadap mesin pendingin berawal dari keinginan untuk mengawetkan bahan makanan. Fungsi mesin pendingin juga awalnya hanya untuk mengawetkan bahan makanan atau keterbatasan pada mendinginkan makanan tersebut. Kemudian teknologi dari mesin pendingin berkembang sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Mesin pendingin sekarang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri. Sebagai besar dari mesin pendingin tersebut menggunakan siklus kompresi uap. Untuk rumah tangga, mesin pendingin biasanya digunakan sebagai pengawet makanan dan penyejuk ruangan. Kegunaan lain dari mesin pendingin adalah untuk kebutuhan industri, seperti mengawetkan daging dalam jumlah banyak pada tempat pemotongan hewan. Pada perkantoran, mesin pendingin berfungsi sebagai penyejuk ruangan agar orang yang bekerja pada kantor tersebut merasa lebih nyaman dalam bekerja. Sedangkan pada sistem transportasi, mesin pendingin dapat berfungsi sebagai penyejuk udara pada kendaraan pribadi maupun komersil dan sebagai pendingin untuk mengawetkan bahan makanan pada saat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa saya mengambil alat ataupun mesin freezer ini untuk dijadikan pembahasan kali ini? Karena menurut saya freezer merupakan alat bantu ataupun mesin pendingin yang digunakan untuk membuat es, batu, dan membekukan bahan makanan seperti daging, ikan, dan sebagainya agar dapat tetap segar dan tahan lama. Di sini freezer berperan untuk membantu pertanian-pertanian untuk mengawetkan bahan-bahan ataupun sayuran-sayuran agar tetap segar. Dan di nelayan juga, pada nelayan, alat ini membantu untuk menyegarkan ikan yang dimana didapat dari hasil penelayan tersebut. Kemudian alat ini juga mempunyai daya tinggi untuk membuat es agar untuk membekukan air-air tersebut. Berdasarkan prinsip kerjanya, freezer dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu freezer dengan sistem daur kompresi uap menggunakan kerja mekanik yang mengevaporasi dan mengkompresi refrigeran dalam proses pendinginannya. Yang kedua yaitu freezer dengan sistem kriogenik, bekerja dengan menyemprotkan secara langsung bahan pendingin berupa nitrogen cair dan karbon dioksida cair atau gas secara langsung pada bahan yang akan didinginkan. Perlu diketahui, refrigeran adalah fluida kerja yang bersirkulasi dalam siklus kompresi uap dari mesin pendingin. Refrigeran berfungsi untuk menyerap kalor dari benda-benda yang berada di dalam evaporator dan membuangnya ke lingkungan sekitar kondenser. Adapun komponen utama mesin pendingin siklus kompresi uap terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kompresor, kemudian evaporator, kemudian kondenser, kemudian pipa kapiler atau katup ekspansi. Fungsi kompresor pada mesin pendingin adalah untuk menaikkan tekanan refrigeran dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Kemudian evaporator ini pada mesin pendingin merupakan tempat perubahan fase refrigeran dari cairan menjadi gas atau penguapan. Pada saat perubahan fase ini diperlukan energi kalor. Energi kalor diambil dari lingkupan evaporator, yaitu bagian dalam mesin pendingin. Kondensor pada mesin pendingin merupakan tempat perubahan fase refrigeran dari gas menjadi cairan ataupun penguapan atau kondensasi. Pada proses yang terjadi pada
Kondenser mengeluarkan kalor-kalor yang dikeluarkan kondenser dibuang keluar dan diambil oleh udara sekitar. Kemudian pipa kapiler. Pipa kapiler pada mesin pendingin berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran. Pada kapiler dipasang di antara kondenser dan evaporator. Nah, pada sisi masuk dari kapiler refrigeran mengalami penurunan tekanan karena ukuran penampang pipa yang lebih kecil dari pipa sebelumnya. Diameter pipa kapiler yang umum digunakan pada mesin pendingin adalah 0,0026 dan 0,0028 meter. Kemudian filter pada mesin pendingin berfungsi untuk menyaring kotoran dari refrigeran yang melewatinya sehingga kotoran tidak mengganggu kinerja dari mesin pendingin. Filter juga berfungsi untuk menangkap uap air dari refrigeran yang melewatinya. Jika tidak ada filter, kotoran dapat masuk ke pipa kapiler yang berukuran lebih kecil dari pipa aliran refrigeran sebelumnya dan bisa membuat aliran di dalam pipa kapiler menjadi buntu. Demikian juga dengan uap air, karena suhu yang dingin dapat menyebabkan air menjadi beku di dalam pipa yang menyebabkan aliran refrigeran menjadi buntu. Adapun manfaat, kelebihan dan kelemahan. Dari kelebihan alat ini yaitu hemat energi. Membeli sebuah barang elektronik yang mempunyai kemampuan seperti ini merupakan sebuah keharusan di zaman modern ini. Karena perangkat elektronik yang mampu menghemat konsumsi energi sangat membantu kita untuk menghemat lebih banyak uang. Nah, kelebihan kedua yaitu pendinginan lebih cepat. Membeli freezer atau lemari es yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dingin dalam waktu yang sangat cepat merupakan hal yang tepat untuk mereka yang ingin menjaga kesegaran makanan. Karena semakin cepat freezer tersebut dingin, maka akan semakin banyak atau baik untuk melindungi berbagai macam bahan makanan dari sebuah kuman dan bakteri-bakteri. Kelebihan selanjutnya dari pendingin atau mesin pendingin freezer ini yaitu kaca low emisivitas glass, yaitu merupakan tipe kaca tempered glass dengan emisivitas yang rendah sehingga dapat memfilter atau menyaring panasnya sinar matahari. Kemampuan lain yang dimiliki kaca low adalah kaca ini dapat memantulkan sebagian besar udara supaya tidak keluar sehingga mengurangi terjadinya udara yang mengembun. Yang terakhir itu adalah lampu LED. Sekedar info aja, kalau lampu LED ini memang tidak dilengkapi lampu karena pada beberapa model freezer kerap mengalami penumpukan bunga es yang bisa menyebabkan lampu tertutupi sehingga lampu yang sudah disediakan tidak terpasang dan terabaikan gitu. Kekurangan dari mesin ini sendiri yaitu adalah satu, bentuknya yang melebar akan menyulitkan kita untuk menjangkau dan mengambil makanan-makanan yang berada di bagian bawah freezer tersebut. Yang kedua yaitu adalah harganya yang cukup mahal dibandingkan alat pendingin yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah saran dari mesin pendingin ini atau freezer. Yang pertama, pembuatan mesin pendingin dapat dikembangkan untuk mesin-mesin pendingin yang lain yang mempunyai kapasitas berbeda. Kemudian yang kedua, pembuatan mesin pendingin dapat dikembangkan untuk mesin-mesin pendingin dengan fungsi yang lain seperti ice maker, cold storage, kemudian water chiller dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.